Adam baru merasa kesepian setelah ia melihat binatang-binatang yang diciptakan Tuhan datang kepadanya berpasangan. Tuhan ingin supaya Adam merasa kesepian. Dia mau itu. Itu rencananya. Dia ingin supaya dia ada kesadaran bahwa dia nggak bisa hidup sendirian. Dia ingin supaya dia menyadari bahwa hidupnya itu membutuhkan seorang penolong, dan katanya paling penting ya, yang sepadan. Dan secara tidak langsung Hawa itu merupakan setengah dari raga Adam. Perempuan seringkali dinilai dari penampilannya, dari lekuk tubuhnya segala macam, seringkali ada diskriminasi, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Kehidupan Hawa menunjukkan bahwa perempuan itu adalah sumber kehidupan, dan sebagai sumber kehidupan mereka harus dihormati. Halo semuanya, kembali lagi di Feedbook What's on Your Mind. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh di Alkitab. Tapi sebelum kita membahas tokoh Alkitab, make sure teman-teman yang ada di rumah boleh follow Instagram dari Hope Channel Indonesia, YouTube Hope Channel Indonesia, dan juga Facebook Hope Channel Indonesia. Dan juga jangan lupa follow Facebook dari Facebook dan juga YouTube Facebook. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang tokoh siapa ya? Dan langsung aja, narasumber kita pada hari ini sudah ada Pak Pendeta Yosafat Sinaga. Halo Yohanes Sinaga. Itu oke, nggak apa-apa. Halo Devi, senang bisa bergabung lagi di sini ya bersama dengan Devi. Ini pertama kali kita kolaborasi ya, Devi ya? Iya, Pak Pendeta. Ya, jadi kita masih coba adaptasi lagi dan juga saling mengenal satu sama lain. Tokoh kita hari ini tidak lain adalah kita tebak-tebakan dulu, Devi. Oh, boleh Pak Pendeta. Iya. Jadi yang pertama itu dia, sebentar ya Pak Pendeta cek dulu notnya ya. Yang pertama itu dia memiliki 2 nama. 2 nama. Ya. Oh iya, ada banyak nih Pak Pendeta. Kalau lu bisa tebak nggak tokoh-tokoh di Alkitab yang punya 2 nama? Ada. Kita punya Abraham. Abraham, ada juga Sarah. Ada Sarah. Ada juga Petrus ya. Petrus kan dulu namanya Simon kan. Kemudian Paulus. Dan Yesus pun sebenarnya dia punya 2 nama. Yang satu namanya Yeshua, yang satu lagi namanya Immanuel. Tapi hari ini kita nggak berbicara mengenai mereka sebenarnya, Devi. Yang pertama, ada nggak konsep, ada nggak ide kayak siapa sih tokoh ini memiliki 2 nama? Dan kedua nama itu diberikan oleh suaminya sendiri. Suaminya sendiri. Bayangin kalau dia punya 2 nama dan nama itu diberikan sama suami. Mungkin biasanya kalau suami kasih nama anak ya. Iya, benar. Tapi kali ini suami itu kasih nama istrinya 2 kali lagi. 2 kali. Kalau misalkan kita membahas dari perjanjian lama mungkin ya. Yang pertama memberikan nama itu mungkin Adam ya. Adam. Berarti itu tokoh yang akan kita Tapi bahas yakin adalah. nggak Adam? Yakin nggak Adam? Soalnya kan yang pertama dia kasih nama Hawa kan. Iya. Itu kan cuma 1 nama. Tapi 2 kali nggak ya? Nah selanjutnya Pak Pendeta mau kasih clue nih. Dia kehilangan anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi. Wow. Hawa ya Pak Pendeta. Kayaknya udah pasti Hawa ya. Dan Sudah terakhir pasti. clue-nya untuk menguatkan dia tidak dilahirkan. Betul banget tadi tebakan kamu. Bahwa tokoh yang kita bahas hari ini tidak lain adalah Hawa. Yang pertama adalah karena dia itu punya 2 nama. Dan kita sering miss ini mengenai Hawa. Nama pertama yang diberikan kepada Hawa itu adalah Isah, yaitu perempuan. Atau woman dalam bahasa aslinya. Dan Isa itu adalah bentuk feminim dari kata ish, yaitu manusia. Jadi begitu Hawa diciptakan, perempuan itu diciptakan, Adam itu otomatis kasih nama dia Isa, yaitu perempuan artinya. Jadi secara tidak langsung pada waktu itu itulah nama dari Hawa. Tapi kemudian setelah dia jatuh ke dalam dosa, keduanya jatuh ke dalam dosa, Adam memberikan nama yang baru. Bukan lagi perempuan, tapi diberikan nama Hawa. Dan kata Hawa berasal dari kata Ibrani Hay, yang artinya adalah kehidupan. Hayah, artinya adalah kehidupan. Jadi itu menarik, dari perempuan sekarang menjadi kehidupan. Kayaknya kamu penasaran ya kenapa namanya diganti kan? Iya, benar Pak Pen.
Ya, jadi memang tokoh Hawa itu merupakan tokoh yang sangat unik sih kalau menurut Pak Pendeta. Karena dia adalah tokoh yang penuh polemik dan sampai hari ini kita seringkali mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tokoh Hawa tersebut. Jadi apa aja tadi kira-kira tebak-tebakannya? Pertama adalah dia punya dua nama. Dua nama. Yang kedua, dia menderita kutukan dari Tuhan, ya kan? Ya. Ya, kemudian Tidak dia dilahirkan. tidak dilahirkan, dan terakhir itu dia kehilangan anak yang dikasihi. Begitu. Jadi inilah untuk segmen ini. Gimana, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman. Sudah tahu dong ya tadi tokoh yang sudah kita bahas. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tokoh Alkitab ini, kita akan rehat dulu sebentar. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune di Facebook. Oke teman-teman, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pak Pendeta, tadi kan kita udah membahas tentang Hawa. Dan kalau dilihat-lihat ada banyak banget nih keunikan dari Hawa. Yang pertama, yang kasih namanya suaminya. Terus yang kedua, tidak dilahirkan. Terus yang ketiga, anaknya mati dibunuh. Nah, boleh nih Pak Pendeta kita bahas lebih lanjut tentang Hawa ini. Pasti teman-teman di rumah lebih penasaran lagi nih mengenai kisah tentang Hawa ini. Oke, Devi, ya memang Hawa itu merupakan tokoh yang sangat menarik. Dia nggak banyak disebut namanya di Alkitab, tapi perannya dia itu mempunyai dampak yang kita rasakan sampai sekarang. Nah, contohnya, kalau kita membaca narasi dari penciptaan Hawa, ada dua narasi yang berbeda, baik di Kejadian 1 maupun juga di Kejadian 2. Coba kamu baca Kejadian 1 ayat 27. Aku baca ya Pak Pendeta, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke Pak Pendeta, lanjut ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita buka sekilas di dalam Kejadian 1, kita akan temukan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan siapa yang diciptakan dahulu? Laki-laki Pak. Nah, itu menurut Kejadian 2. Tapi kalau kita saksikan dalam Kejadian 1, enggak. Di situ nggak dikatakan urutan, yang dikatakan adalah langsung bahwa Allah menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi kalau kita bandingkan secara jujur dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ada sedikit perbedaan. Seperti Pak Pendeta bilang, dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara bersamaan. Oke, tapi begitu kita masuk di dalam Kejadian 2, oke, di dalam Kejadian 2 ada peristiwa yang berbeda yang Tuhan ucapkan, yang diceritakan oleh penulis mengenai penciptaan manusia. Oke, contohnya, kalau tadi dikatakan bahwa di pasal 1 laki-laki dan perempuan itu diciptakan bersamaan, tapi Kejadian 2 menunjukkan bahwa laki-laki adalah makhluk yang diciptakan pertama. Oke, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 7 menunjukkan bahwa pria diciptakan pertama. Dan kemudian ayat 18 mengatakan, 2:18 boleh baca Devi? Ayat 18 bunyinya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, jadi ketika Tuhan Allah melihat manusia, dia tertegun, kayaknya ada yang nggak lengkap dari dia. Oke, ada yang nggak lengkap. Dan kalau kita perhatikan secara jujur, oke, ini adalah kali pertama di mana Tuhan Allah itu melihat sesuatu tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita membaca dalam Kejadian 1, ketika Tuhan melihat terang, ia berkata bahwa terang itu baik. Ketika Tuhan melihat cakrawala, Tuhan berkata cakrawala itu baik. Tapi begitu dia melihat kesinggelan Adam, dia berkata bahwa tidak baik bagi seorang manusia untuk seorang diri, untuk menjadi seorang diri. Itu luar biasa nggak ya? Artinya kalau Tuhan melihat kesinggelan teman-teman kita di sini ya, kesinggelan Salomo dan juga Edward, Tuhan melihat loh bahwa
tidak baik bagi Edward dan Salomo untuk menjadi hidup seorang diri saja. Itu menarik gak sih? Artinya apa? Tuhan peduli perasaan kita. Ya, Tuhan peduli dengan status hubungan kita. Tuhan merasakan ketika kita merasa patah hati, ketika kita merasa dikecewakan, Tuhan merasakan semuanya itu. Menarik nggak, Devi? Wow, sangat menarik sekali ya Pak Pendeta. Iya. Dan uniknya adalah, coba baca ayatnya. Apakah setelah itu Tuhan langsung menciptakan Hawa? Tidak, Pak Pendeta. Coba baca ayatnya. Ayat 19. Ayat 19 bunyinya, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya dan menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Oke, kemudian ayat 20. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Coba, Pak Pendeta mau nanya, oke? Tuhan tahu nggak apa yang dibutuhkan Adam pada waktu itu? Tahu Pak Pendeta. Ya, karena dia berkata bahwa tidak baik bagi manusia untuk seorang diri, biarlah aku membuat seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tapi kemudian kenapa justru setelah mengetahui itu, ia langsung menciptakan binatang? Kenapa nggak langsung Hawa aja? Kenapa nggak langsung Adam tidur, Hawa dibentuk, semuanya aman? Iya, kenapa? Secara ya, logika, oke? Jadi bisa nggak kita bilang bahwa penciptaan perempuan itu bukanlah rencana awal Tuhan, dan itu hanya kayak seakan-akan kayak dia kesepian, ya udahlah kita kasih jodoh aja. Bisa nggak kalau kita berpikir secara logika, apakah demikian? Ya kadang-kadang banyak orang begitu, anak-anak muda, kenapa kamu pacaran? Oh, supaya ada satu saja Pak Pendeta. Ya. Kenapa kamu pacarannya? Karena saya kesepian aja. Tapi kita saksikan di sini, Tuhan tidak langsung mengirimkan atau membuat Hawa untuk Adam. Tapi dia justru ciptakan binatang-binatang, dan kemudian apa dikatakan? Tuhan memberikan Adam otoritas untuk memberikan nama kepada semua binatang-binatang itu. Kenapa? Kenapa nggak langsung ciptakan Hawa? Kenapa ya, Popen? Mungkin karena Tuhan tahu kalau Adam membutuhkan perempuan. Terus kenapa nggak langsung aja dibuat Hawa setelah dia merasa kesepian? Kalau dia benar-benar tahu demikian. Waduh, belum dapat nih Pak Pen. Belum dapat aja ya. Jadi kalau secara sederhana, kalau dari kita baca ayatnya, oke. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, oke, dibawakannya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Dia berikan nama, oke. Dan kemudian di ayat 20, oke. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini menariknya. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam nggak tahu kalau dia kesepian. Itu menariknya. Adam baru merasa kesepian setelah ia melihat binatang-binatang yang diciptakan Tuhan datang kepadanya berpasangan. Lihat, singa ada pasangannya. Zebra ada pasangannya. Itu kancil ada pasangannya. Burung tekukur ada pasangannya. Kura-kura ada pasangannya. Tikus aja ada pasangannya lah. Terus goko sendiri. Artinya apa? Kenapa nggak langsung diciptakan? Karena Tuhan ingin supaya Adam merasa kesepian. Dia mau itu. Itu rencananya. Dia ingin supaya dia ada kesadaran bahwa dia nggak bisa hidup sendirian. Dia ingin supaya dia menyadari bahwa hidupnya itu membutuhkan seorang penolong, dan katanya paling penting ya, yang sepadan. Oke, itu unik nggak kata-kata yang sepadan itu? Unik, Pak. Ya, artinya perempuan itu tidak lebih rendah. Kenapa? Karena seringkali kita melihat kata penolong, yang kita artikan adalah pembantu, ya kan? Jadi perempuan itu ada cuma untuk jadi pembantu aja untuk pria, ya. Ya, tugas perempuan itu hanya untuk nyuci, berapa lagi ya, besarin anak segala macam. Perempuan itu nggak boleh ada karir,
Ya, kamu Iya, pernah dengar benar. argumen-argumen kayak gini? Benar, Pak. Iya, tapi kalau kita lihat penciptaan Hawa itu nggak dimulai demikian. Tuhan buat perasaan kesepian. Artinya apa? Kesepian itu sudah ada jauh sebelum dosa. Jadi jangan pernah teman-teman merasa bagi yang masih single ya, rasa kesepian itu rasa yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena kesepian itu adalah tanda bahwa kita memerlukan bantuan Tuhan. Oke, jadi itu awal dari kisah seorang Hawa. Oke, gimana sejauh ini? Menarik, Pak Pendeta. Jadi kita bakal lanjut ya ke segmen selanjutnya, berarti ya kita bahas lebih jauh lagi. Oke, ini semakin menarik banget ya Pak Pendeta. Tapi mungkin sebelum kita lanjut nanti Pak Pendeta lebih dalam lagi, mungkin kita rehat dulu sebentar ya Pak Pendeta. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih mau penasaran nih, kenapa ada rasa kesepian, lalu kenapa Adam diciptakan, lalu Tuhan tidak langsung memberikan penolong bagi Adam. Jadi teman-teman di rumah tetap stay tune untuk tetap menyaksikan cerita Alkitab ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Pak Pendeta Yohanes Sinaga. Pak Pendeta, boleh nih kita dalami lebih lanjut tentang tokoh yang kita bahas hari ini, yaitu Hawa. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan tadi yang tadi lo bilang. Boleh Sorry, nih. jadi untuk kita lanjut itu pembahasan tentang Hawa ya. Tadi kita ucapkan bahwa Tuhan itu yang mengundang, yang membuat perasaan kesepian. Oke, dan memang pada waktu itu ya Adam udah punya segalanya. Ya, dia udah punya taman dan dia diberikan tanggung jawab untuk berkuasa. Dia punya kekuasaan lah pada waktu itu. Hanya memang dia tahu bahwa hidupnya itu nggak sempurna. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari pemirsa ya sebenarnya. Apakah memang harus begitu polanya Pak Pendeta? Apakah memang kesadaran itu harus muncul baru kita bisa dapatkan sesuatu apa yang kita inginkan? Nah, menurut Pak Pendeta, itu jawabannya iya dan enggak sih. Oke, kita tahu dari awal bahwa kita itu perlu pendamping. Oke. Tapi seringkali pendamping yang kita inginkan bukanlah apa yang Tuhan inginkan, bukanlah apa yang sesuai dengan diri kita. Itulah makanya kita masuk di dalam ayat selanjutnya bahwa ayat 21 boleh baca. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ia lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Jadi ini luar biasa menarik bahwa Tuhan mengakibatkan Adam untuk tertidur. Oke, ini kayaknya operasi pertama lah di dalam, dan kemudian dia mengambil rusuknya, dan dari rusuk itu dia membangun seorang perempuan. Pak Pendeta mau tanya, Adam diciptakan dari apa? Adam diciptakan dari tanah liat. Ya, tanah liat yang dibentuk dengan tangan Tuhan. Kenapa Hawa diciptakan dari hal yang sama juga? Kenapa Tuhan pilih rusuk? Kenapa nggak dari debu tanah juga supaya sama? Iya, Papa. Oke. Itu menariknya. Artinya apa? Tuhan menciptakan sesuatu dari diri Adam. Dan secara tidak langsung Hawa itu merupakan setengah dari raga Adam. Artinya apa? Itulah sebabnya ketika Adam bangun dan dia lihat perempuan itu, dia langsung berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Isah perempuan. Sedangkan laki-laki itu adalah Ish. Dan inilah keindahan rencana Tuhan. Oke, apakah dari awal Tuhan sudah membuat rencana seperti ini? Kalau dari Pak Pendeta, iya. Jadi penciptaan perempuan bukanlah satu hal yang terjadi dengan tidak sengaja, tapi ini merupakan rencana yang telah dimiliki Tuhan dari awal. Dia berikan semuanya kepada Adam. Kemudian dia tuntun Adam supaya Adam merasa kesepian, dan dari kesepian inilah dia akan merindukan seorang penolong yang sepadan. Jadi rusuk itu, kenapa harus dari rusuk? Kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas adalah rusuk menandakan persamaan. Persamaan derajat,
persamaan status dan juga persamaan peran bahwa mereka semua adalah sama-sama ciptaan Allah. Oke, itu luar biasanya. Jadi apakah seseorang itu harus mengalami semuanya itu baru merasa kesepian? Tapi menurut gue pribadi ya, terkadang Tuhan harus menuntun kita melalui berbagai drama kehidupan, oke, melalui patah hati, melalui kena PHP dan juga apalagi ya drama-drama cari pacar-pacaran itu ya, LDR segala macam, supaya kita benar-benar tahu apa yang kita ingini. Supaya ketika kita melihat pasangan kita dan kita bisa berkata kata-kata yang sama seperti Adam, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Dan uniknya adalah kata yang digunakan di sini, kalau Pak Pendeta lihat 22, dibangunnyalah seorang perempuan, oke, dibangun, oke. Dan kata itu dalam bahasa Ibrani adalah banah, dan kata banah dalam kitab Amos itu digunakan untuk menandakan penciptaan juga. Uniknya adalah banah mirip dengan kata bayit, rumah. Jadi ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia tidak sekadar menciptakan seorang perempuan, dia juga menciptakan satu hal yang disebut dengan keluarga. Itulah makanya dalam lagu Keluarga Cemara, harta yang paling terindah adalah keluarga. Jadi dari intentionally speaking, we all belong to a family. Oke. Kita semua itu memang ditakdirkan untuk membangun keluarga. Itulah makanya setiap dari kita merasa kesepian. Itu makanya setiap dari kita merasa kayak memerlukan seseorang dan merindukan manusia lain untuk mendampingi kita. Oke, jadi gimana dari penciptaan Hawa? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, Pak Pendeta. Gini Pak Pendeta, kalau misalkan kita lihat-lihat ya, tadi kita sudah membahas tentang awal mulai dari Adam lalu Hawa. Kalau misalkan kita implikasikan dengan kehidupan sekarang nih ya, misalkan seorang pria udah punya kekuasaan, udah punya jabatan, udah punya rumah, udah punya tempat tinggal, tapi dia masih nggak punya pasangan, Pak Pendeta. Dan akhirnya dia merasa hampa. Nah, itu gimana tuh Pak Pendeta? Mungkin kalau kita berbicara tentang perasaan hampa itu ya, ada dua perspektif yang kita bisa ambil. Pertama adalah kita bisa gali dari pandangan Alkitab secara menyeluruh, yaitu kalau kita melihat tulisan Paulus, beberapa orang itu memang diberikan karunia untuk hidup tanpa pernikahan. Oke. Tapi yang kedua adalah kita nggak bisa pungkiri bahwa perasaan hampa itu muncul dari perasaan kesepian. Dan perasaan kesepian itulah mendorong kita untuk mencari seseorang yang bisa menjadi seorang penolong yang sepadan. Dan itulah pergumulannya. Mungkin dia merasa hampa karena dia belum bisa menemukan penolong itu. Oke. Mungkin dia sudah menemukan penolong, tapi penolong itu nggak sepadan. Atau mungkin dia sudah menemukan penolong yang sepadan, tapi mereka tidak bisa hidup secara transparan dengan satu sama lain. Dan inilah inti dari pernikahan ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. For me, this is the essence of marriage. Inilah inti dari pernikahannya itu apa? Merasa telanjang dan nggak merasa malu. Telanjang di sini maksud Pak Pendeta itu bukanlah literally telanjang, tapi kita perlu seseorang di mana kita itu bisa menjadi diri kita. Iya kan, di mana yang bisa mencintai kita apa adanya, yang kita bisa terbuka, yang kita bisa ceritakan semuanya. Itulah artinya dari keluarga. Di mana kita bisa menjadi orang yang lemah dan tetap merasa dicintai. Mungkin dan itulah perasaan hampa. Kenapa mereka merasa hampa? Because they do not have that experience. Mereka nggak punya pengalaman di mana mereka itu dicintai apa adanya dengan pasangan mereka. Di mana mereka diterima apa adanya dengan keluarga mereka. Dan ketika kita mengalami perasaan itu, apa yang terjadi kemudian? Disattachment atau kayak tidak sinkron. Dan setiap kali kita merasa tidak sinkron dalam keluarga dan juga pasangan kita, yang tercipta adalah perasaan hampa dan juga kesepian. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pacaran, oke, tapi tetap merasa hampa, itu harus hati-hati. Oke, artinya apa? Something is missing. Ada sesuatu yang hilang. Pak Pendeta nggak bilang ya kalau perasaan hampa itu pasti langsung otomatis putus, gak ya. Tetapi intinya adalah try to get connected. Itu sih jawaban dari Pak Pendeta. Begitu. Pak Pendeta, luar biasa sekali ya. Dan tetapi cerita Adam dan Hawa itu nggak berakhir di kejadian 2 aja sebenarnya. Kita kan
di Kejadian 3 ada satu twist yang luar biasa mengerikannya. Yaitu apa? Rumah tangga yang begitu indah, yang begitu sempurna, rumah tangga di mana laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi dan juga menguatkan satu sama lain, di mana ada equality. Entah kenapa itu langsung diserang oleh setan. Dan kisah yang kita temukan di dalam Kejadian 3 itu merupakan kisah yang menjadi sumber perdebatan mengenai perempuan. Ya, contohnya kalau kita lihat dalam lingkungan kita, oke, kenapa kalau perempuan pakai baju mini langsung ditegur, sedangkan kalau laki-laki pakai celana pendek biasa aja? Kenapa kayak norma-norma kesopanan itu lebih berat kepada perempuan daripada kepada laki-laki? Bisa kamu tebak? Mungkin karena laki-laki akan tergoda dengan Ya, dan itu benar banget. Artinya apa? Di dalam masyarakat kita, oke, terutama masyarakat negara apa istilahnya, flowering country itu negara berkembang, oke, atau netizen plus 62, kita menganggap bahwa perempuan itu adalah sumber dosa. Iya kan, benar nggak? Iya, benar. Contohnya, kalau artis lah, oke, ada masalah, bilanglah mereka kayak ada videonya beredar, yang paling kena komentar negatifnya yang cowok atau yang cewek biasanya? Yang cewek. Yang cewek. Ya, hal yang sama juga berlaku ke dalam semua masyarakat, bahwa cewek itu sering kali dilihat sebagai sumber dosa. Setuju gak? Setuju, Papa. Iya. Kamu pasti udah pernah dengar istilah pelakor kan? Pernah, Iya. Papa. Itu populer banget. Kenapa? Karena kita selalu melihat perempuan sebagai sumber masalah dosa. Dan hal yang sama juga berlaku di dalam aspek ranah keagamaan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menerima, membentuk pola pikir ini? Kejadian 3. Yaitu apa? Yang pertama jatuh ke dalam dosa, pria atau wanita? Wanita. Ya. Dan kenapa dia jatuh ke dalam dosa sebenarnya? Karena dia mudah tergoda. Dia mudah tergoda. Oke, dan itu jadi kayak dan kayak tadi Pak Pendeta bilang, itu menjadi kayak pembenaran terhadap perilaku kita. Kayak kecenderungan kita untuk merendahkan perempuan. Kita menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah terhadap pencobaan, lebih rapuh. Tapi apakah itu benar? Pak Pendeta pernah dengar cerita teman Pak Pendeta yang bilang kayak gini. Waktu itu persoalannya itu adalah makanan kan. Oke. Hawa memutuskan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat tanpa seizin suaminya. Iya kan? Benar nggak Pak Pendeta? Benar, Pak. Benar. Itulah sebabnya makanya sekarang perempuan kalau ditanya mau makan apa, jawabannya terserah. Karena itu sebenarnya. Itu sih. Tapi bukan itu isunya. Kita kembali ke pertanyaan basic. Kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah memang karena ia lemah? Apakah memang karena ia itu tidak mengerti apa rencana Tuhan? Apakah memang karena godaan setan? Kejadian 3 merupakan pasal yang sangat-sangat kompleks, terutama ketika kita membaca ayat-ayat. Coba baca dulu di ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu. Nanti kamu mati." Oke, sampai situ dulu. Apa jawaban Hawa kepada ular? Jawabannya, buah yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Awalnya semua buah itu boleh. Tapi kalau yang di tengah itu tidak boleh dimakan, apalagi kata selanjutnya, tidak boleh dimakan ataupun raba. Diraba. Nah, coba bandingkan jawaban Hawa dengan perintah Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba baca. Ada nggak? Coba kamu bandingkan. Ada nggak perbedaannya di situ? Coba, iya. Ada nggak perbedaannya? Satu kata yang benar-benar berbeda. Ada nggak? Coba Pak Pendeta baca ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang jahat, yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Itu katanya. Tapi begitu jawaban Hawa, Hawa berkata, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ada nggak bedanya? Ada. Apa? Raba. Raba. Oke. Dan apa indikasinya? Ini menarik kan? Bahwa Hawa menambahkan satu kata yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Well, secara narasi, Tuhan tidak pernah memberikan perintah itu langsung kepada Hawa. Tuhan memberikan perintah itu langsung kepada Adam. Artinya apa? Dalam segi pengetahuan, Hawa, gimana ya? Pengetahuan dia tentang larangan Tuhan itu tidak sepenuhnya kuat. Tuhan hanya bilang kok nggak boleh makan, dia nggak bilang soal raba. Oke, jadi pandangan Hawa itu sudah agak ekstrim, dan begitu dia dihadapkan dengan argumen setan, dia lemah. Kenapa? Karena peraturan itu tidak dihidupkan dan diingat di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang yang menambahkan firman Tuhan dan membuat tambahan-tambahan lain dalam kehidupan, itu udah salah sebenarnya. Ketika kita berpendapat, ketika kita melebih-lebihkan peraturan-peraturan, kepada sampai to the point kita masuk kepada ekstremitas, itu udah salah. Ketika ada orang-orang berkata bahwa yang nggak masuk surga, yang vegetarian nggak masuk surga, itu udah salah. Ini adalah contoh yang utama dari Hawa. Dia berkata, Tuhan larang kok untuk raba. Padahal Tuhan nggak berkata demikian. Tuhan bilang jangan makan. Oke. Seringkali kita berpendapat bahwa hukum yang kuat itu akan melindungi kita, tapi hukum yang berlebihan justru akan menghancurkan kita. Begitu waktu kita sudah habis untuk segmen ini. Oke, baik teman-teman. Kita rehat dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Jadi, tetap stay tune di Facebook What's on Your Mind. Oke teman-teman, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pak Pendeta, sebagai seorang perempuan nih Pak Pendeta, tadi kan kita melihat perempuannya kan lu kan, gue sebagai laki-laki. Saya sebagai seorang perempuan nih Pak Pendeta ya, membahas tentang Hawa tadi ada banyak nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hawa. Nah, ada nggak sih Pak Pendeta rasa kesepian yang dialami oleh Adam itu ditunjukkan oleh Tuhan sebagai satu hal supaya ketika nanti si Adam ini mendapatkan penolong, dia bisa jaga penolongnya itu. In a way harusnya begitu. Oke, tapi kita saksikan dalam narasi yang kita baca di Kejadian 3, justru Hawa sendirian. Oke, harusnya dia menjadi penolong, harusnya dia jadi penuntun. Tapi entah kenapa Hawa sendirian, dan karena dia sendiri itulah Hawa jatuh ke dalam dosa. Oke. Contohnya, jadi banyak pencobaan di sini yang nggak masuk akal sebenarnya Pak Pendeta. Pertama adalah dia tergoda bukan karena bentuknya aja, tapi karena perkataan Tuhan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke. Karena Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya apa? Kalau kamu makan buah ini, all of your potential will be rich. Semua potensi kamu, semua kemampuan kamu itu akan berkembang lagi. Isn't that a good thing? Jadi katanya, jadi di sini ular itu perlahan-lahan, setan itu perlahan-lahan dia kasih tahu bahwa Tuhan itu nggak baik. Tuhan itu nggak pernah baik, dia hanya menghalangi potensi kamu terbesar. Oke. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama menjadi seperti Tuhan. Dan sepertinya Hawa lupa tentang siapa dirinya. Ingat, dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan apa? Gambar dan rupa kita. Oke, artinya sejak awal Adam dan Hawa, mereka itu sudah sama seperti Tuhan. Mereka diciptakan dalam rupanya loh. Tapi Hawa lupa itu. Karena dikatakan di sini, kamu pasti tahu kok mana baik dan mana benar. Pertanyaannya, apakah benar sebelum mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu mereka nggak tahu apa baik dan jahat? Benar nggak sih? Sudah tahu. Mereka sudah tahu. Mereka tahu yang baik itu adalah nggak makan buah.
Yang benar itu, yang jahat itu adalah yang makan buah. Mereka sudah tahu perbedaan itu. Tetapi Hawa tidak bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kayak tadi Pak Pendeta katakan bahwa Hawa itu dia tahu peraturan. Tapi dia tidak mengerti alasan di balik peraturan itu. Dia tidak mengerti esensi dari peraturan yang berikan Tuhan kepada mereka. So, it's good to know about the law. Penting banget bagi kita untuk mengetahui hukuman. Oke, mengetahui hukum dan peraturan. Tapi kita tahu nggak sih esensinya? Kita tahu nggak sih kenapa hukum itu ada dalam kehidupan kita? Contohnya, kenapa kita naik mobil harus pakai seat belt? Kenapa harus pakai helm? Kita tahu nggak sih? Kita tahu nggak sih kenapa kita naik mobil itu nggak boleh ngelawan arus? Yang terjadi adalah kita seringkali mengikuti peraturan, tapi kita nggak tahu esensinya. Kita seringkali hidup sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, tapi kita nggak tahu esensinya. Kita seringkali tahu doktrin, tapi kita nggak tahu esensi doktrin itu, dan itu adalah satu hal yang bahaya. Hawa tidak jatuh ke dalam dosa karena ia lemah, enggak. Hawa jatuh ke dalam dosa karena ia tidak mengerti esensi dari hukum Allah. Karena ia lupa bahwa dirinya diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Oke. Dan setelah ia jatuh ke dalam dosa, everything change. Dikatakan bahwa Hawa, coba kita baca lagi pasal 3 ayat 6. Oke, baca ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, kenapa ada makan? Karena diberikan istri. Ya, tapi kenapa dia harus makan? Gak tahu ya. Well, Adam itu adalah bucin pertama yang ada di dunia. Oh, serius. Kalau Hawa makan karena memang dia memberontak terhadap kehendak Allah. Karena dia nggak mengerti apa artinya untuk hidup menurut rupa dan wujud Allah. Tapi kalau Adam, dia makan buah itu karena dia merasa bahwa dia itu nggak bisa hidup tanpa Hawa. Isn't that interesting? Dia merasa, oh kalau nggak ada dia, hidup gue rapuh. Hidup gue kesepian. Hidup gue merasa nggak lengkap. Jadi motivasi kedua orang ini untuk jatuh ke dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Bagi Hawa, dia ingin untuk menjadi seperti Allah. Tapi bagi Adam, dia merasa bahwa hidupnya itu tidak akan menjadi sempurna tanpa kehadiran Hawa. Adam berpendapat Tuhan itu tidak bisa memberikan Hawa kedua bagi dirinya. Jadi lebih baik daripada saya melihat dia mati, lebih baik saya juga mati bersama Hawa. Mungkin kalau anak muda sekarang bilangnya so sweet banget ya, tapi well, that's dumb. Bodoh banget gak sih? Kayak artinya apa? Cinta Adam terhadap Hawa jauh lebih besar daripada cinta Adam terhadap Tuhan. Itu, well, itulah realitanya. Nah, dan ketika kita membuat cinta kepada manusia lebih tinggi daripada cinta kita kepada Tuhan, everything crumbles, semuanya berantakan. Dan setelah kematian, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, dikatakan ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Itu luar biasa. Alkitab nggak berkata bahwa mereka bisa membedakan benar dan salah langsung, tapi mereka jadi aware kalau mereka itu telanjang. Kalau awalnya tadi mereka itu bisa telanjang tanpa merasa malu, ayat 7 berkata bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi dampak utama dosa di dalam rumah tangga adalah perasaan malu. Malu karena kelemahan kita. Malu karena kita nggak bisa terbuka. Malu terhadap semua yang nggak bisa kita raih. Karena idealnya kalau Tuhan berada dalam rumah tangga kita, well, we can feel His grace. We can feel His glory. Kita bisa merasakan kasih karunia-Nya, kemuliaan, dan kemuliaan itulah yang menyempurnakan kita. Tanpa kehadiran Tuhan, rumah tangga itu pasti berantakan. Dan kita saksikan perlahan-lahan Tuhan memberikan kutukan demi kutukan, baik kepada Adam maupun juga kepada Hawa. Kepada Adam apa hukumannya? Kepada Adam, susah payahmu mencari nafkah. Susah payah mencari nafkah. Kepada Hawa? Rasa sakit saat melahirkan. Rasa sakit saat melahirkan. Nah, tapi uniknya adalah untuk Hawa,
Tuhan memberikan satu janji. Bahwa dari benihmu lah akan muncul seseorang yang menjadi juru selamat. Dan itulah sebabnya namanya diganti dari perempuan menjadi Hawa. Hawa tadi kalau Pak Pendeta bilang berasal dari kata hayah, yaitu kehidupan. Dan kehidupan berarti satu hal, harapan. Menurut kamu kenapa sih orang suka banget kalau ada yang melahirkan? Semangat gak sih kalau ada teman yang melahirkan? Kamu, teman-teman kamu belum ada yang melahirkan ya kayaknya ya. Belum. Tapi nanti lihat deh kalau nanti bertambah besar, bertambah dewasa, nanti pasti kayak kelahiran bayi, baik di keluarga maupun juga di gereja itu kayak sukacita banget gak sih? Kenapa? Karena kedatangan anggota baru. Bukan sekadar kedatangan, harapan. Ya, baik bagi ayahnya. Saya masih ingat waktu pertama kali Theo lahir, nama anakku Theo namanya. Jadi begitu saya lihat kan, saya berdoa untuk dia, itu saya lihat ada harapan bahwa dia akan jadi anak lebih baik daripada saya, yang lebih rohani, yang lebih ilahi juga. Harapan bahwa hari esok akan lebih cerah dengan kehadiran bayi itu. Dan itu makanya namanya diganti dari Isa menjadi Hawa. Karena dari Hawa lah kelahiran itu akan muncul. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya di Facebook episode sebelumnya, bahwa dikatakan ketika Kain lahir, coba kita baca di Kejadian 4. Kejadian 4, baca ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oke, tapi kalau kita lihat dalam naskah aslinya, bukan ini kata ayat itu. Yang dikatakan adalah, aku telah mendapat seorang anak laki-laki Tuhan. Oke, itu menariknya. Artinya itu kayak berbeda banget terjemahnya. Nanti mungkin kalau kamu bisa Google aja deh nanti. Bukan dengan pertolongan Tuhan, tapi kata yang digunakan itu adalah at. Dan kata at itu merupakan direct object marker yang menandakan sesuatu. Bukan preposisi. Jadi ketika Kain lahir, Hawa berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki Tuhan. Artinya apa? Hawa berpendapat, dia berasumsi bahwa Kainlah yang akan menjadi seorang Mesias. Ya, karena dia tahu bahwa dari benihnya akan datang seseorang yang menghancurkan, yang meremukkan kaki setan, kepala setan. Jadi dia berpendapat bahwa Kainlah yang menjadi seorang Mesias. Bayangkanlah harapan Hawa, dia mendidik Kain sedemikian rupa, dia menopang Kain, memberikan makan Kain seakan-akan inilah yang nanti akan membawa kami kembali ke dalam Taman Eden. Dan Pak Pendeta perlu ingatkan lagi bahwa pada waktu itu Adam dan Hawa itu nggak tinggal jauh dari taman yang mereka tinggal di gerbang Taman Eden. Oke, kenapa? Karena mereka berharap mereka bisa kembali lagi. Jadi bayangkan gimana perasaan Hawa begitu dia mendengar kabar kalau Habel sudah dibunuh oleh Kain. Hancur. Oke, kenapa hancur? Karena kehilangan harapan. Ya, bukan karena kematian Habel saja, tetapi karena anak yang dia sayang, anak yang dia besarkan, anak yang telah dia taruh semua harapannya. Well, entah kenapa berbuat sesuatu di luar dugaannya. Jadi kalau secara sekilas, bagaimana menurut kamu kehidupan Hawa? Menyedihkan sih Pak Pendeta. Iya, kenapa? Karena dosa-dosanya. Terus harapannya punah. Iya, dan memang itu kayak penuh banget dengan patah hati. Iya. Dan juga pergumulan-pergumulan pribadi. Tapi inilah yang menarik, bahwa Tuhan masih menggunakan Hawa setelah Habel mati, Kain lari dari Tuhan. Tuhan berikan lagi Set, yang akan menjadi penyambung dari semua harapan-harapan mereka. Artinya apa? Tuhan tetap mencintai Hawa. Tuhan tetap melihat Hawa sebagai ibu dari semua bangsa, dan dia tahu Hawa akan terus menunjukkan iman yang dulu ia miliki. Terlepas dari semua kesalahan, terlepas dari semua pergumulan, Tuhan masih bekerja. Begitu. Nah, kita coba tarik lagi ke belakangnya mengenai Hawa. Dan yang bisa kita lagi dikatakan di dalam ayat di dalam ayat 16. Oke.
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi sebelum kejatuhan mereka berdiri sama rata, baik Adam dan Hawa. Tapi setelah kejatuhan Tuhan memberikan satu kutukan, bahwa engkau akan terus bergumul dengan suamimu. Artinya apa? Semua yang kita alami sekarang, pergumulan menjadi seorang wanita, dan pernah nggak merasa didiskriminasi sebagai perempuan? Pernah. Dalam hal apa dulu bisa share? Dalam hal pekerjaan mungkin. Jadi wanita itu tidak boleh memiliki jabatan yang tinggi melebihi pria. Kalau lu secara pribadi pernah alamin hal kayak gitu? Pernah nggak ada orang bilang sama lu kan perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Pernah Pak Pendeta. Oh iya? Pernah. Apakah keluarga juga? Pernah. Oh iya, pernah ya. Dan hal yang sama juga seringkali kita dengar ya, kamu ngapain? Kamu kan perempuan, ngapain sih kuliah atau nanti juga jadi ibu rumah tangga? Ngapain sih belajar banyak-banyak? Ngapain sih baca banyak buku? Semuanya itu dimulai karena kejatuhan. Awalnya there is equality. Oke. Ada transparansi di mana manusia, pria dan wanita itu berdiri sama rata. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, everything is a struggle. Oke, jadi apakah kita harus kembali kepada peristiwa Taman Eden di mana semuanya itu sama? Menurut Pak Pendeta, we need to make life easier for a woman. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari penampilan mereka yang seringkali terjadi kepada perempuan, ya kan? Perempuan seringkali dinilai dari penampilannya, dari lekuk tubuhnya segala macam, seringkali ada diskriminasi. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Kehidupan Hawa menunjukkan, bahwa perempuan itu adalah sumber kehidupan, dan sebagai sumber kehidupan mereka harus dihormati. Begitu sih kalau dari Pak Pendeta mengenai Hawa. Luar biasa banget ya Pak Pendeta. Jadi intinya adalah mungkin wanita juga harus bisa memiliki kepribadian yang baik. Ya. Oke. Supaya bisa menjadi penolong yang sepadan buat suami. Iya. Dan penolong sepadan itu penting, bukan saja sekadar penolong, tapi juga harus sepadan, equal in many ways. Bagi laki-laki nggak ada salahnya lah bantu istri di dapur, atau juga ngepel atau ganti popok segala macam. Harus ikut involve. Tapi pada saat bersamaan wanita juga harus tahu bahwa ia memang harus mendukung suaminya. Jadi harus ada keseimbangan itu antara pria dan wanita. Dan yang terpenting, keduanya itu harus membantu untuk mendengar suara Tuhan di dalam berbagai kapasitas kehidupan mereka masing-masing. Begitu, Devi. Baik Pak Pendeta, ini luar biasa banget ya tokoh Hawa ini. Mungkin teman-teman di rumah juga udah paham ya Pak Pendeta dengan tokoh Alkitab yang kita bahas ini. Mungkin Pak Pendeta boleh mendoakan pembahasan kita pada hari ini supaya teman-teman di rumah juga bisa semakin terberkati dan firman ini bisa menjadi teladan juga buat kita semua. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih banyak atas firman-Mu. Terima kasih banyak kami telah diingatkan mengenai kehidupan Hawa dari penciptaannya, kejatuhannya, dan bagaimana ia mencoba untuk mencari penebusannya, Papa. Biarlah pelajaran kami hari ini bisa menguatkan kepribadian kami semua dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Dimuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk pembahasan tokoh Alkitab yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke teman-teman, buat teman-teman nih yang mau pengen ngebahas satu tokoh Alkitab, boleh banget buat tulis di kolom komentar supaya nanti kita akan sama-sama bahas. Jadi buat teman-teman di rumah, tetap jangan lupa buat follow dan ikuti sosial media dari Hope Channel dan juga Facebook. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.